Shalom semua. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tarian yang dikoreo untuk lagu Kau di Dalamku. Sebelum kita masuk ke dalam latihan, saya mau ajak kita semua untuk belajar mengenai dasar firman-Nya. Dasar firman kita ambil dari Yohanes 15. Kenapa kita perlu tahu dasar firman-Nya? Supaya kita bisa menari dengan pengertian. Sebagai penari profetik, penting banget untuk kita bisa menari dengan pengertian, karena tugas penari profetik adalah membawa dari apa yang dari alam roh itu menjadi alam nyata. Dan ketika kita menari dengan pengertian, maka kita bisa berdoa dan kita bisa percaya, kita tarikan dengan iman bahwa setiap apa yang kita tarikan itu akan jadi nyata. Shalom saudara sekalian dikasih Tuhan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk berbagi tentang sebuah perikop yang saya percaya ini sudah sangat sering kita dengar, bahkan mungkin juga sering dikhotbahkan. Saya akan bacakan dari Yohanes 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, kalau kita baca di perikop ini, saya bisa menyimpulkan ada 3 pihak yang dibahas di dalam perikop ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata di ayat pertama bahwa dialah pokok anggur yang benar. Dalam bahasa Inggris disebutkan, dia adalah the true vine, pokok anggur yang sejati. Bukan a true vine, tapi the true vine. Dialah sang pokok anggur yang sejati. Nah, kadang kita bertanya, kenapa kok menggunakan perumpamaan sebagai pohon anggur dan semuanya? Dalam perjanjian lama, Tuhan itu sering memakai perumpamaan bahwa Israel adalah tanaman anggur. Kita bisa dibaca di Mazmur 80 ayat 8, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Kita juga bisa baca di Yesaya 5 ayat 1-7, terus juga Yeremia 2 ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Tuhan Yesus dalam kitab Yeremia 2 ayat 21 menyebut bahwa Israel telah berubah menjadi pohon anggur liar yang tidak dikenal. Karena itu di Yohanes 15 Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang sejati, I am the true vine. Karena seringkali kita melekatkan diri kita kepada pokok anggur yang asing. Pihak pertama adalah Tuhan Yesus. Pihak kedua di Yohanes 15 adalah Bapa. Disebutkan, Bapakulah pengusaha kebun anggur itu. Kalau kita baca di terjemahan bahasa Inggris, pengusaha kebun anggur itu disebut husbandman atau vine dresser. Nah, kita perlu mengetahui, seorang vine dresser itu bukanlah petani biasa, dan anggur itu juga bukan tanaman yang sekedar tahunan dan tanaman yang biasa. Tapi tanaman anggur ini berumur panjang, bisa sampai 100 tahun dan bahkan ada yang sampai 300 tahun lebih. Nah, sang vine dresser ini mengenal tanamannya masing-masing. Seperti kalau dalam perumpamaan kitab Alkitab, kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik.
Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Demikian juga dalam perumpamaan ini bahwa Bapa adalah seorang vine dresser. Seorang vine dresser mengenal masing-masing dari tanamannya, bagaimana mereka harus dirawat, permasalahan apa yang mereka hadapi, dan penanganan masing-masing itu berbeda. Dan seorang vine dresser sangat mengenal akan hal itu. Sehingga treatment apa yang harus diambil oleh sang vine dresser supaya hasil dari tanaman anggurnya itu bisa maksimal dan berbuah sangat lebat. Dan pihak ketiga adalah ranting-ranting, disebutkan dalam Yohanes 15. Dan kita adalah ranting-ranting itu. Kita sebagai murid Kristus, kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kalau kita coba baca di ayat kedua, dikatakan bahwa setiap ranting pada Yesus yang tidak berbuah dipotong. Kadang kita berpikir dipotong itu berarti dibuang, kita sudah dijauhkan daripada Tuhan. Nah, tetapi kalau kita baca secara seksama, di ayat 2 dikatakan bahwa setiap ranting yang menempel, walaupun tidak tulis, tapi itu ranting yang menempel pada Yesus sebagai pokok anggur yang sejati, dipotong. Kalau kita baca di terjemahan aslinya, kata dipotong ini menggunakan kata airo. Selain artinya adalah menyingkirkan, tetapi airo ini juga berarti menaikkan dan mengangkat. Nah, artinya apa? Dalam kita menanam pohon anggur, terkadang ada cabang-cabang baru yang tumbuh, dan cabang-cabang itu, bila cabang-cabang itu merambat di tanah, mereka akan terkena debu dan menjadi basah dan berlumpur sehingga tidak bisa menghasilkan buah. Karena itu seorang vine dresser bila melihat cabang seperti itu, dia akan mengangkat cabang itu, dia akan membersihkannya, mencucinya hingga bersih, dan mengangkat, kemudian mengikatnya di atas supaya cabang itu juga dapat berbuah. Demikianlah saat kita belum berbuah tetapi kita tetap menempel dengan Yesus, Tuhan akan mengairo kita, Tuhan akan mengangkat hidup kita, Tuhan akan membersihkan hidup kita dan meletakkan kita, mengikatkan kita pada Yesus supaya kita juga dapat berbuah. Di ayat yang sama, Tuhan Yesus juga berkata bahwa setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Kenapa ranting yang berbuah itu perlu dibersihkan? Dibersihkan ini dalam bahasa Inggris biasanya menggunakan kata prune atau purge. Nah, kenapa pohon anggur perlu dibersihkan? Karena untuk membuang daun-daun yang terlalu banyak. Karena seringkali daun-daun itu menutupi cahaya matahari yang sangat diperlukan oleh pohon anggur itu, oleh buah-buah anggur. Biasanya dipotong, pruning untuk memotong ranting-ranting yang berlebihan sehingga nutrisi yang diambil oleh pohon itu bisa tersalurkan sempurna sehingga menghasilkan buah yang maksimal. Dan ranting yang terlalu banyak biasanya akan menghasilkan buah yang tidak terkendali sehingga akhirnya tidak bisa menghasilkan buah yang besar, buah yang lebat, dan juga sangat mempengaruhi hasil-hasil di musim-musim yang berikutnya. Kata prune atau purge ini di bahasa aslinya adalah katairo. Artinya dibersihkan dan dimurnikan, membuang hal-hal yang tidak diinginkan, membersihkan dari bagian-bagian yang tidak berguna, dan membuat tidak tercampur dari semua hal dalam hidup kita yang jelek, sehingga hidup kita berbuah lebih banyak, lebih maksimal. Di ayat ketiga jelas dikatakan bahwa firman Tuhan itu membersihkan hidup kita. Dan di ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku. Nah, kata tinggal atau abide ini kata aslinya adalah meno. Meno artinya adalah kita tetap tinggal, untuk terus berada, untuk terus bertahan dan tidak pergi, dan menanti-nantikan dan tetap setia. Itulah yang dimaksud dengan dari kata tinggal, abide. Nah, yang repot adalah di ayat 6 dikatakan adalah barang siapa tidak tinggal di dalam aku, di dalam Yesus,
ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, kata dibuang di sini benar-benar artinya adalah dilepaskan dan dilemparkan dan tidak peduli dia jatuh di mana. Nah, apa bedanya kata dibuang ini dengan kata dipotong di ayat kedua tadi? Yang membedakan adalah satu hal. Dipotong, tetapi kita masih melekat dengan Yesus. Dan kita akan dibersihkan dan diikat dan diangkat sehingga kita berbuah. Tetapi kalau kita keluar dari Yesus, kita mengeluarkan diri dari Yesus, kita akan dibuang. Kalau kita menilik dari kata yang digunakan berdasarkan artinya dan semuanya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Yohanes 15 ini berkata bahwa Yesus adalah pokok anggur yang sejati. Dia adalah the true vine dan Bapa adalah pengusahanya. Dan biar kita sebagai ranting-rantingnya, kita tetap tinggal melekat dengan Yesus walaupun saat kita belum berbuah. Biarlah kita relakan di hidup kita untuk dibersihkan oleh Tuhan dari semua debu, dari semua kotoran, dari semua lumpur dosa yang jelek dalam hidup kita. Dan Tuhan kemudian akan mengangkat dan menempatkan kita di tempat atau kondisi di mana kita bisa berbuah dengan maksimal seperti yang Tuhan mau. Intinya manut aja sama Tuhan. Dan jika kita sudah mulai berbuah, biarlah kita tetap mau, kita tetap rela diproses oleh Tuhan, kita dimurnikan, kita dibersihkan dari semua kotoran, dari semua karakter-karakter kita yang jelek, dan relakan hidup kita tetap diproses oleh Tuhan supaya kita berbuah lebih lebat lagi. Nah, salah satu cara dibersihkannya adalah baca firman Tuhan, karena di ayat tadi dikatakan firman Tuhan itu sudah membersihkan kita. Tuhan mau berkata bahwa Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita. Dan Tuhan mau kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Kita abide di dalam Tuhan. Kita tetap bertahan, jangan menyerah walaupun keadaan apapun, karena kita percaya dalam Tuhan ada pertolongan. Tetap setia, sebab Tuhan tahu tanpa pribadinya dalam hidup kita ini tidak akan sia-sia, hidup kita tidak akan berbuah, bahkan akhirnya akan terbuang lenyap. Itulah bagian kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita dan menghasilkan buah, biar nama Tuhan dipermuliakan, karena di luar Dia kita tidak dapat berbuat apapun. Amin. Oke, setelah kita semua sama-sama belajar dasar firman-Nya, sekarang kita akan masuk ke dalam latihan. Kita akan latihan gerakan dari bait-bait dan kemudian ref. Kemudian kita akan keseluruhan di endingnya kita akan lari bersama-sama. Saya berdoa semoga sungguh lagu ini jadi doa kita dan jadi nyata dalam hidup kita, memberkati hidup kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Oh, firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu.
dalammu, tak dapat ku hidup